Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita inang tabuka mamuseng hatani debata barita lasni roha di PHDta Manogoton Matius 8 ayat 14 sampai ayat 15. Matius 8 ayat 14 sampai ayat 15 songono madidok hatana. Dungi Roma Yesus tu bagas nisi Petrus. Jadi peak ma di ida si matua boru nisi Petrusi pane-paneon. Jadi di jama matanganna dungi ditadikon pane-paneima ibana. Laos hehedo marhobasi di ibana. Disima sahatna amuna akadongan inanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus agak membingungkan dotur pukonate oleh dua ayat dungi singkat do beritana. Alai perlu dotong boto otak basa dak pola diuduti anggusa periuk kopi adong do piga-piga ayat tinane. Basa Holanda duai. Tentu neng manogi ho kita hobar tu topik hari Minggu taringo tu tangiang dohot tangiang mangido haluaon. Berdoa untuk meminta keselamatan. Benar aka inang kita selalu menyaksikan bahwa di mana Tuhan Yesus hadir, di mana Tuhan Yesus berada, pasti akan terjadi mujizat. Di mana Tuhan Yesus hadir, di mana Tuhan Yesus berada, pasti akan selalu menghadirkan mujizat. Apakah itu tentang kesembuhan, apakah itu tentang keselamatan, pembebasan dari roh-roh jahat, juga terlebih dari intimidasi ataupun dari pengaruh kehidupan yang sedang kita alami. Di dia tuhatai ro disima Jepang aka haulio dohot hadingganon. Jala ido nana yang berengota ubahen pola di dua ayat di surat Dr. Pukon asa unang terlalu melebar huhi tamangalapati asa hola sada do odolana taringo tu haroroni Yesus Kristus idona naing berengota bahwa Yesus hadir untuk membawa keselamatan. Yesus hadir untuk membawa kebebasan. Nah, di soma museng neng sukunota musek sulik kita ta aka inang molodidok roh Yesus mabuan haluaon benar ketika firman hari ini menceritakan tentang mertua Petrus yang sedang dalam keadaan sakit demam, Yesus datang menjamah tubuhnya, kemudian disembuhkan. Benar, dia dibebaskan. Begitu juga dengan banyak kisah-kisah lain di mana Yesus hadir, membawa kesembuhan, membawa pembebasan, terlebih keselamatan bagi orang-orang. Jala ido nata haporsiai, taringo tu namangido tu Tuhani, anggiat moloduk tapasahat di tangyakta tapangidohot di tangyakta naing ma asir rohani Tuhan di pasaut mei di bagasan lomoni rohana. Nah pertanyaannya inang, ketika benar kita menemukan perikop hari ini mertua Petrus disembuhkan, ketika ada orang-orang yang datang kepada Yesus dia menerima kesembuhan. Ketika Yesus orang-orang membawa orang-orang yang kerasukan, mereka dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat itu. Dan itu yang menjadi permohonan-permohonan kita. Suku-suku nadihita. Apakah hanya demikian pemahaman molodidok membebaskan manang memulihkan? Saya rasa itu yang kita pahami juga tentang berdoa. Molodung tadok di bagasa tangyakta, sadok napos dorohata di Tuhani,
dia napi natupana dihita, bar manang alus nitang yakta, itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Bahkan bisa kita katakan, kalaupun doa-doa yang kita naikkan itu tidak semuanya bisa terpenuhi, kita juga harus aminkan itu juga adalah yang terbaik dari Tuhan. Itu naik berengot tadi bagas seturpukon. Ketika Yesus hadir, membawa kesembuhan, membawa keselamatan, membawa sukacita, maka itu juga yang harus kita renungkan. Bagaimana Injil yang kita dengar itu harus bisa membebaskan kita. Tidak melulu dalam hal sakit penyakit, tidak melulu dalam hal penderitaan, alai ikebui dotok palua hok kita sian aka pemahaman-pemahaman nabui manigai manang mengganggu perjalanan kehidupan yang sedang kita lalui. Injil juga harus bisa membawa pembebasan dari pikiran-pikiran yang terlalu mengurung kita, sehingga mengerdilkan Tuhan itu, sehingga menyalahartikan tentang makna berdoa itu. Adong sada kisah molohea dota jaha, surat dari surga judulnya. Ini tentang seorang anak kecil yang sedang menderita penyakit yang luar biasa. Dan bisa dipastikan dia sudah tahu kapan akan akhir hidupnya. Holan napai mahod do ibana. Tapi dalam masa-masa kesulitannya itu, lihatlah. Dia tidak mengalami sedikit pun seperti merasa gagal, seperti merasa bersalah, apalagi sampai menjudge. Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan tidak mendengar doaku. Tapi dia happy. Happy dalam artian bukan berarti tidak hidup dalam sukacita. Tapi dia telah dibebaskan dari cara berpikir yang bisa semakin memperburuk dia. Dalam situasi gebe jupang ibana bahwa panggilan hidup dalam dirinya itu bukan tentang dia sembuh, tapi dalam kesakitannya itu dia boleh menjadi inspirasi orang-orang dalam menjalani proses itu. Ide bahen nak kaning tadok inang bahwa kita harus kembali pahami bahwa berbicara tentang membebaskan itu bukan melulu tentang orang yang sakit disembuhkan, orang yang menderita dibebaskan, tapi juga berbicara tentang hati dan pikiran ini yang lebih banyak saya rasa merusak, mengganggu pola hidup kita dengan pemahaman-pemahaman yang kurang baik tadi. Seperti anak kecil tadi, justru dalam masa kesakitannya itu, dia selalu menulis surat. Dan suratnya bukan tentang penyakitnya, tapi tentang bagaimana supaya dia boleh tetap menjadi sukacita. Akatangyang nama di surat kondisi. Tangyang nama do inong nei asa tetap semangat menerima kenyataan ini. Tangyang taringo tu inong na ala nunga mabalu asabui maanon museng adong nabui mabbahen las rohani inong na dohot akan na asing nei bukan lagi tentang dia tapi tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Ide ubahen judulnya surat dari surga. Allah memang ide suara ni surgui. Nah itu tadi yang kita lihat akainang bagaimana ketika perikop ini hanya menampilkan 2 ayat dengan kisah yang sederhana, kita mau lihat, kita mau ambil apa yang mau dikatakannya. Maka pesannya yang mau kita renungkan adalah Yesus hadir membawa kesembuhan, membawa pembebasan. Tapi kita harus gali lebih dalam, kita harus kembali merenungkan apakah tentang kebebasan, keselamatan itu hanya berbicara tentang kesembuhan? Ternyata tidak melulu. Banyak orang-orang dalam panggilan mereka bukan tentang kesembuhannya, tapi bagaimana dia menjadi inspirasi dalam kehidupan ini.
Dia mau menjadi alat Tuhan untuk mengenalkan bahwa ada begitu banyak sukacita yang masih kita bisa temukan dalam kehidupan ini, daripada harus menyesali kehidupan ini, daripada harus bersungut-sungut dalam hidup ini, daripada harus menyalahkan, dan menyalahkan. Ada banyak hal yang masih bisa kita temukan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Lihatlah, banyak hal-hal baik yang boleh kita ambil di dalamnya. Jadi kita mau diajak untuk melihat kembali panggilan kita itu. Pembebasan yang dikatakan dalam kehadiran Tuhan Yesus, dalam kehadiran Injil bagi kita. Tidak melulu tentang ketika kita berdoa, amin, besok kita sembuh, besok kita mengalami perubahan, kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang terberkati, dan semua. Tidak melulu tentang hal itu dalam hal membebaskan. Tapi pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman yang kurang tepat dalam hal memahami Allah di dalam kuasa dan kehendaknya, itu pun juga menjadi pembebasan bagi kita saat ini. Kan itu yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Dan itu yang Yesus katakan dalam hal berdoa. Jauh sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Jauh sebelum kita meminta, jangan-jangan Tuhan sudah memulai suatu rancangan di dalam kehidupan kita itu. Itu sebabnya hal berdoa bukan hanya melulu tentang permintaan-permintaan atia kainang, bukan melulu hanya tentang rangkaian kata-kata, tapi mari kita sadari namartangiangi hita itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan di dalamnya. Jadi nana yang martangiangi kita mau seperti mengajak kita untuk masuk ke dalam apa yang telah Tuhan mulai dalam diri kita tadi. Ide bahen gudak jupak kita, maaf kata ini seperti anak tadi itu. Bukan tidak banyak orang yang berdoa bagi dia. Bukan tidak banyak usaha yang telah dia lakukan. Tapi lihatlah, Tuhan telah memulai satu rancangan baik itu dalam dirinya dengan keadaan yang harus dia terima saat itu. Alanido konsepnya meletuk pemartangia kita dalam hal keadaan tadi bukan tentang kesembuhannya yang telah dirancangkan Tuhan dalam kehidupannya, tapi dalam kesakitannya itu dia bisa menjadi berkat. Dan itulah panggilannya. Dan itulah yang selalu kita bawa dalam doa kita supaya kita bisa masuk menerima keadaan dalam apa yang telah Tuhan mulai rancangkan di dalam kehidupan kita ini. Hidup jodoh hita hirana pesimis ate inang. Saya tapangido on HP dang marna Jepang. Karena itu bukan tentang kita dalam permintaan-permintaan kita, tidak. Tapi tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam pribadi kita itu. Dan dengan berdoa, itu bukan mau mendikte Tuhan supaya mengubah kehidupan kita, tapi untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan telah memulai suatu rancangan baik dalam dirimu, dalam hal apapun itu, atau dinamartanyangi hita, rade mahita tong bongot. Ke dalam apa yang telah Tuhan mulai, telah Tuhan rancangkan dalam diri kita. Seperti anak kecil tadi, dia telah dibebaskan. Bukan dalam kesembuhan penyakitnya, tapi dia telah dibebaskan dalam pikiran-pikiran yang tidak baik itu, ide ubahen. Sekalipun penyakit itu masih ada, bahkan nyawanya hampir di ujung, tapi sedikit pun tidak mengurangi sukacita di dalam kehidupannya. Jala tabereng. Rasul Paulus pun begitu pola yang dia kerjakan. Anggul logikana maju tado katain. Seorang rasul. Masa dia? Artinya mulu istilahnya mulu tingkatan na tado. Banga jono be ibana tu Tuhan kan itu. Tapi lihatlah apa yang dia kerjakan.
bukan tentang pembebasannya, tapi supaya dia boleh mengakhirinya dengan sukacita, karena panggilannya adalah bukan dengan hidup yang enak, hidup yang baik-baik, tapi hidup dalam penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu nuaing naikon ditogiho kita untuk membebaskan kembali pikiran-pikiran kita ini, hati-hati kita ini yang sering membuat kita larut dalam perasaan kegagalan, larut dalam perasaan bersalah, larut dalam perasaan hal-hal nabui mabahai kita manguruya kelas ni roha dohot aka panggilan Tuhan itu dalam diri kita. Itu sebabnya setiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Ape tado majorupani sarupa do tangyak tadangi, sarupa do burzuni rohata, sarupa do pabahenata. Ali bahasa marasing di bahet Tuhani. Nah pasti dang na soholo hani dihita tidak. Tapi Allah telah menetapkan, Allah telah memulai semua rancangan-rancangan itu, dan itu yang mau kita lakukan. Kalau kita berdoa, bukan mau mengubah kehidupan itu, tapi mengubah hati ini, membebaskan hati ini supaya kita ikut masuk dalam apa yang telah Tuhan mulai dalam kehidupan kita ini. Dan itu yang dikatakan dalam perikop hari ini. Benar kita menemukan kabarnya mertua Petrus disembuhkan. Tapi kalaupun ada dalam hal penyakit yang tidak disembuhkan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doanya. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan dia, tidak. Tapi ini berbicara kembali kepada panggilan kita. Apa yang telah Tuhan mulai itu, mari kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan itu. Kita mau ikut masuk di dalamnya. Karena hidup kita ini harus kita akui, bukan tentang kita ternyata, tapi tentang Tuhan kita yang maha besar, yang maha pengasih, dan juga penuh setia. Jadi mari kita pahami kembali dalam hal berdoa itu, bukan mau mendikte Tuhan, tapi mau menyadarkan kita untuk mengetahui apa panggilan Tuhan dalam diri kita, terlebih untuk ikut masuk dalam rancangan Tuhan itu dalam diri kita. Jadi tidak ada, bukan tentang kegagalan, bukan tentang kesalahan, bukan tentang dosa-dosa, tapi tentang panggilan Tuhan itu bagi kita di dalamnya. Nah, jadi dalam topik kita, dalam turpu kita hari ini kan kita mau bawa dalam konsep berdoa. Dalam satu minggu ini kan topiknya berdoa. Jadi kita mau bawa arahkan dalam konsep berdoa, kan begitu kadang songoni dojojo sipata pikirata, kan itu makanya olo do tubuh sipata molo disukupi gado alus ni tangiang dulu tado ya tidak nanti dulu inna, seolah-olah molo dido ya berarti akan niasian na mahita ubah tordialusi, molo dangin na berarti akan naso dihalomoh Tuhan ime, manang na nanti inna on akan naso jelas mon atau anom majora, kan idunwa. Padahal sesungguhnya bukan demikian konsep dalam hal berdoa. Jawaban dalam doa itu hanya satu, ya. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Anggui dang urusat tapi. Aina holan ka bahan holan kan holan namangido do dileho jabar tu hita. Anggo keputusan na mula tu isedo. Betul Tuhani. Ido ubahan sipata olo do maralo nata pangidoi doho na dileho Tuhan itu hita. Alai dang nama do dang holong debata di hita di sitidak. Dan ini yang mau diajak dalam perikop hari ini. Mari kita bebaskan pikiran kita, hati kita dalam hal-hal yang demikian. Ibarat kata seperti contoh tadi, bukan 1-2 orang lagi mungkin inang,
dalam hal memikul sakit penyakit, jangan-jangan sudah begitu banyak usaha yang diperbuat, tapi tidak mendapatkan kesembuhan, maaf kata bahkan sampai ke akhir hidupnya. Atau neneng dohonota, berarti dalam keadaan itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan dia. Tuhan tidak mendengar doanya, bukan. Tapi Tuhan telah memulai suatu rancangan baik itu. Bahkan sebelum dia mengalami penyakit itu, Tuhan sudah merancangkan itu di luar dalam dirinya. Itu sebabnya dalam setiap doa-doa itu kita bukan mau mengubah keadaan kita, tapi juga harus mengubah mindset, mengubah hati dan pikiran kita, nabui paluaho kita sian aka, na mangihot pikiran nang roha-rohatai. Supaya jangan jatuh kepada iman yang tidak bertumbuh. Kalau benar-benar kita memahami panggilan kita, tapi rengma, pertumbuhan itu akan cepat terjadi dalam diri kita. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun. Di sido, Victor Hato martubur hapor sehotai. Lam manadahi tadi Tuhani, lam tapasol hotu Tuhani. Jadi bukan berarti Tuhan tidak peduli, tidak sayang dengan dia, tidak. Tapi Tuhan mau mengatakan, panggilanmu bukan untuk disembuhkan. Panggilanmu adalah bagaimana kau dalam memikul salibmu ini, boha patadaho Tuhani di tonga-tonga ningolut tahun. Ini yang harus kita pahami dan ini yang harus kita bebaskan pikiran kita itu. Itu bahkan Paulus juga memiliki konsep yang demikian. Dia sadar panggilannya bukan untuk dibebaskan dari penjara, bukan untuk hidup baik-baik, tidak. Panggilannya adalah dalam semua kesusahannya itu, dia mau dipakai Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan itu. Dan akibe sinakingani, iduna disadari ibana. Panggilanku bukan untuk sembuh. Panggilanku adalah selama sisa hidupku ini, bagaimana aku mau menjadi berkat. Ide ubahen, dia lebih happy, dia lebih berterima, bahkan dari orang tuanya sendiri. Dia lebih berterima tentang rancangan Tuhan itu dalam dirinya. Kan odona juju sipata manggugai rohatai, na ulumadok sipata ahado salahku Tuhan, ahado dosaku Tuhan. Gabi madabu hita tuh menyalahkan keadaan, menyesali kehidupan, bahkan sampai kepada sungut-sungut. Tidak. Tidak selamanya. Sipata dipangido Tuhan siak kita, pajawotei dalam keterbatasan kita itu. Kita dipanggil untuk menjadi wajah Tuhan di dunia ini. Kan di sido nagabe pergumulan di dalam kehidupan kita. Melulu hita toktong nata pikiri naik koni nasaut di bagasan ngulut tahun, tidak melulu tentang hal itu inang. Makanya doa itu juga bukan hanya berbicara tentang mengubahkan situasi kita, tapi yang paling utama adalah mengubahkan hati si pendoa itu sendiri. Jadi mulut ida jamita di pertanggangan di mingguan, ita ringo tutang yang alia manami. Itu sangat sederhana kita memahaminya. Alia manami dari Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harazaumu, saud malomu nirham di Banua Tongaon songon di Banua Gijang. 4 kalimat itu tabereng inang. Adong do taringo tu hita di si. Dao, ale taringo tu ise do. Tu hatai debatata. Dia ingananna boha keberadaanna, songod dia hagogoonna, songod dia huasona, songod dia hamulionna, kan idon nanaing dohono tadi. Tapi kalaupun tidak disebutkan tentang aku, alai holat di pataridaho taringo tu hadirion itu hatai nadao ibana di Banua Gijang di bagasan hagogo na sumurung ikan nanaing paingot to kita dotong atong itaon dang dihadihana do PHP maradopon
Tuhan tai. Nanek peteri daon. Omma Tuhanmu disomaho. Kan itu nuan. Tung adul do. Tung dau do. Atong neng ho mengatur Tuhani kan inna musek kita. Tidak. Jadi doa itu bukan untuk semata-mata mengajak kita mendikte Tuhan untuk mengubah kehidupan kita, tapi terkadang doa itu juga mengajak kita untuk menyadari tentang keberadaan kita dalam panggilan kita ini sebagai apa dan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu juga yang harus kita benahi dalam pikiran kita. Jadi supaya tidak jatuh ke dalam, ya seperti tadi saya katakan, menyalahkan, bersungguh-sungguh, menyesali, aduh dosaku Tuhan. Tidak. Panggilanmu, apa yang telah Tuhan mulai rancangkan sebelum engkau meminta, sebelum kita mengalami pergumulan itu, Tuhan sudah merancangkan itu di dalamnya. Hidup bahen. Adong namangi depi teralak mau Tuhanin nak. HP 30 tahun naik. Adong namado selehom magajang ni umur sata bihita. Sugo Peter Borhat. Jadi bukan tentang kita ternyata. Ale taringo tu Tuhanima, jala ima nanaing berengota. Kalau kehadiran Yesus dalam perikop ini membawa kesembuhan bagi mertua Petrus atau ikodohonotado. Kehadiran Injil pun harus bisa membebaskan kita, bukan melulu tentang disembuhkan, bukan melulu tentang dibebaskan dari sakit penyakit, dari persoalan hidup, dari ancaman, dari segala kesusahan. Allah dibebaskan dari cara-cara pikiran-pikiran yang selama ini justru lebih banyak menambah beban, menjadi beban bagi kita. Tarlumobi di masa tua tai.